Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan akhir September 2020 dan ini untuk zodiak Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar? Ya, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak. Silahkan cek sun, moon, rising kamu bagi kamu yang belum tahu. Karena setiap orang enggak hanya memiliki satu zodiak, ya, enggak hanya dilihat tanggal dan bulan lahir, tapi jam, tempat, dan tahun lahir itu dilihat, ya. Jadi kalau kamu hanya berpatokan sama satu zodiak, itu masih kecil banget pengetahuan yang baru kamu tahu tentang astrologi, ya. Dan energinya ini karena general, umum, aku taruh di YouTube secara publish, jadi bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, dan karir. Lalu pembacaannya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Scorpio ini untuk dari tanggal 21 sampai 30 atau 31 ya September bulan ini. Aku belum cek, tapi yang pastinya untuk akhir bulan, ya. Oke, sampai tanggal 30. Dan pembacaan ini bisa aja bukan lanjutan dari pembacaan awal dan pertengahan, ya. Scorpio. The moon cycle. Notice how the moon affects your energy and manifestation, and capitalize upon this cycle. Lalu ada courage, be courageous and stand up for your beliefs. Lalu ada hello from heaven, your loved one in heaven are doing fine, let go of worries and feel their loving blessing. Dan di bottom of the deck ada leadership, it is time for you to assume your leadership power and position and lovingly guide others. Oke, Scorpio, aku ngelihat energi kamu memang lagi ups and down, entah kamu atau siapapun yang berurusan dengan kamu ini, energinya lagi dalam situasi yang sebenarnya nggak begitu baik, keadaan mental yang nggak begitu nyaman sebenarnya, ya. Oke, kita lihat Lenormandnya dulu. Ada itu bisa sebut sword, dan ada the wedding man, wow, dan ada bridge. Ada energi seseorang yang memperhatikan dari jauh di sini, bisa kamu ataupun seseorang yang berurusan dengan kamu, ya. Ada seseorang yang pengen banget say hello, ya, seseorang yang pengen banget menghubungkan jembatan dengan kamu atau kamu menghubungkan jembatan dengan orang ini, ya. Dimana aku ngelihat sebelumnya udah ada jembatan yang terhubung, yaitu komunikasi, dan akhirnya dihancurkan. Entah kamu atau dia yang menghancurkan itu dan ingin disambung lagi. Kita lihat tarotnya. Ada the devil,
Six of Wands, okay, dan the World. Wow. Siapapun yang mau bawa energinya ini, siapapun yang datang atau kamu yang pengen datang sebenarnya membawa energi yang nggak baik, ya. Nggak baiknya kenapa? Karena aku ngeliat sebenarnya memicu sesuatu yang menyakitkan, dan aku ngeliat apapun misalnya kamu yang membawa energi ini dan datang lagi ke dia, kamu bisa men-trigger kesakitan dia, kekecewaannya dia, ataupun begitu sebaliknya. Dan aku ngeliat bakal ada situasi konflik akhirnya di mana ya kamu dan dia sebenarnya sama-sama belum benar-benar menyelesaikan kesakitannya. Jadi kamu ngerasa hubungannya belum selesai. No, aku ngerasa hubungannya bukan belum selesai, tapi kesakitannya yang belum selesai. Di Emperor, Four of Wands, dan ada di Hangman. Seperti yang aku bilang, ada seseorang yang ngerasa hubungan ini belum selesai, hubungan ini digantungkan. Ya, sebenarnya aku lihat hubungan ini nggak digantungkan. Aku ngeliat adanya memang udah perpisahan, kejelasan di mana nggak ada komunikasi, dan itu sebenarnya hubungannya udah selesai. Namun di dalam hati seseorang atau di dalam hati kamu, ya, ngerasa ya hubungan ini belum selesai, dan dia harus datang minta maaf, atau dia ngerasa kamu yang harus datang minta maaf. Five of Pentacles, Two of Wands, dan ada the Magician. Rasa itu sebenarnya membunuh loh, menyakitkan. Kenapa? Akhirnya membuat siapapun yang ngerasa ini bakal ngerasa kepo dengan kehidupan orang yang pernah dekat dengan dia. Jadinya kepo dia gimana, dan akhirnya saat hal yang dia rasa bakal terjadi itu nggak pernah terjadi, ternyata itu nyakitin dia sekali. Dan akhirnya ada rasa yang menyalahkan dia kenapa dia nggak datang-datang, atau dia yang menyalahkan kamu kenapa kamu nggak datang-datang. Queen of Swords, Nine of Cups, dan ada Four of Cups. Situasi ini akhirnya membuat stres, sebenarnya menyakiti diri sendiri, ya, membuat kesakitan yang sebenarnya nggak perlu, ya, karena ketidakmampuan kamu atau ketidakmampuan dia yang belum bisa menerima kenyataan kalau memang berakhir hubungan ini. Kalau memang dia nyakitin kamu atau kamu nyakitin dia, ya memang sakit, kecewa. Maksud aku adalah kita ngambil kesakitannya, kekecewaannya, ya, untuk sebagai cara kita mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, ya. Karena menyimpan kesakitan dan kekecewaan itu sebenarnya kita sedang meminum racun bagi diri kita sendiri. King of Pentacles dan Two of Cups. Ada rasa yang pengen bersama, ya, rasa yang pengen hal itu terjadi, dan rasa hal itu bakal terjadi lagi. Ya, dia bakal datang, atau dia yang ngerasa kamu bakal datang, kalian bakal bersama-sama lagi. Nine of Wands, dan itu seperti mimpi, dan kalau saat kamu sadar ternyata ya sampai detik ini dia belum ada datang, ataupun dia sadar sampai detik ini kamu nggak pernah datang. Chariot, Queen of Pentacles. Aku ngeliat jalan hidup kalian sudah berbeda banget memang di sini, ya. Kamu ibaratnya kamu mengambil yang kiri, dia udah ngambil yang kanan, dimana hidup kalian udah gak bersentuhan sama sekali. Jadi dalam artian ya punya dunianya masing-masing, dan dunia kalian berbeda. Ada Judgment, karmic relationship, dan semua hubungan sebenarnya di dalamnya ada karmic, yaitu karma relationship. Karena memang kalau nggak ada karma, kalian nggak akan pernah ada energi untuk bisa bersama. Dan apakah karma sudah pasti menyakitkan terus harus berpisah dan harus bersama? Nggak mesti. Tapi kita harus lihat pelajarannya apa, ya. Kita lihat lagi oracle-nya.
Second chakra, Archangel, woman holding a heart, dan ada anxiety. Oke, siapapun ini memang ada energi seseorang yang nahan perasaannya banget ya, yang rasa nggak belum berakhir, pasti bakal ada lagi gitu, dan yakin dan berharap banget dia datang. Dan itu membawa kesakitan dan kekecewaan, karena aku ngelihat orang yang kamu harapkan atau kamu yang dia harapkan itu sebenarnya kalian udah berbeda, jalan kalian udah berbeda sekarang. Ibaratnya kamu sekarang memegang hati kamu untuk menunggu dia datang, dia memegang koinnya dia, dimana dia nggak lagi menahan cinta dan kasih sayang, tapi dia belum fokus dengan karir, percintaan, dan materinya. Jadi fokus kalian berdua sudah nggak sama. Conflict, indecision, the thinking woman. Ada energi yang ngerasa memang ya seperti nggak dikasih pilihan. Ya sebenarnya emang iya nggak dikasih pilihan oleh Tuhan, oleh semesta. Yang memang mengajarkan kamu untuk yang namanya nggak memilih apa-apa, tapi untuk kamu memilih diri sendiri, dan seharusnya memilih diri sendiri, yaitu mencintai diri sendiri, respect sama diri sendiri. Dan kamu diberikan suatu kesempatan untuk nggak bisa memilih apa-apa di sini. Jadi nggak ada pilihan selain untuk moving on, mau nggak mau. Third chakra, door to value, adjacent possibilities. Sixth chakra, oke. Pembersihan chakra bakal banyak banget kamu rasakan, atau dia bakal banyak banget rasakan. Ada chakra kedua, chakra ketiga, chakra ke 7 ya. Ada di bagian bawah perut, ada di bagian dada ya, ada di bagian perut, dan ada di bagian kepala. Jadi energi ini bisa ngarahkan kamu untuk yang ya bed rest. Di sini aku lihat kamu bakal banyak istirahat di tempat tidur karena kelelahan, dan energi ini memang mengarahkan kamu ke arah depresi. Ada Five of Wands, ada Queen of Cups, lalu Eight of Wands. Memang seseorang pengen banget adanya perbincangan, komunikasi. Bisa jadi kamu di sini ya. Namun yang satunya nggak ada harapan ke sana sama sekali. Berbeda banget dengan energi kamu. Kalian udah nggak di satu page, nggak di satu frekuensi yang sama. Seven of Cups, Six of Pentacles, dan ada Lovers. Kamu ngelihat ini sebagai hubungan yang manis, sebuah hubungan yang memang sebenarnya belum selesai dan bakal ada lagi, dan bisa dia ngerasanya ya memang udah nggak akan bisa lagi, dimana ya memang kalian udah jalan masing-masing, bentuk dia mencintai diri sendiri ataupun sebaliknya. Hierophant dan the World.
outcome kalian berbeda di sini. Misalnya kamu yang diarahkan untuk yang menerima semua kesakitan itu, ya, kamu bakal diarahkan untuk lebih masuk ke dalam arah spiritual, dan dia bakal diarahkan untuk yang lebih bisa grounding. Aku ngerasain dimana dia nyampe ke masa yang ikhlas, pasrah, tapi tetap berusaha. Itu energi kalian berbedanya di situ, dan aku bisa melihat justru dia ataupun kamu, siapapun ya, yang ini pasangannya yang ini ya, itu sebenarnya di masa yang memang jauh berbeda dengan energi kamu, dimana energi dia lebih baik. Khawatir ataupun stres ada, tapi dia nggak sampai buat dia depresi, dan justru stres dia itu buat jadi passionnya dia sebagai cara yang baru untuk dia memulai karir yang baru, kehidupan yang baru. End of Sword. Semua ini terjadi memang berdasarkan kesakitan yang kalian berdua alami, gagalnya komitmen kalian berdua, dan aku ngeliat ini bisa jadi komitmen yang gagal, bisa divorce, atau memang udah ngarah ke komitmen, udah ada perbincangan tentang komitmen dan gagal. Jadi sebenarnya bukan hanya kamu yang sakit, dia pun sakit, kedua-duanya sakit. Cuman outcome-nya kalian berbeda di sini, dan hasilnya kalian berbeda, dan akhirnya frekuensi energi kalian pun berbeda sekarang. Kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Thought can be sneaky, lying, and bastard. Don't believe every shitty thought you have. Seperti yang aku bilang. Jangan percaya setiap pikiran yang kamu percayai, karena pikiran itu bisa membohongi kamu, menipu kamu. Jadi kalau kamu ngerasa hubungan ini belum selesai, sebenarnya pikiran kamu sedang memanjakan kamu dan membuat kamu gak benar-benar ngelihat kenyataan ya kalau memang udah berakhir. As a fucking expert, don't rely on your friends or the internet. Listen to the damn professional. Tanya ke orang yang lebih profesional, ahlinya. Jangan berdasarkan teman-temanmu atau karena kamu browsing di internet aja, atau karena nonton general reading aja. Dengarkan orang yang lebih profesional, karena ini tentang mental health banget, tentang kesehatan mental kamu banget. Sama too much screen time is making you awkward and sad. Go talk to live person. Put the phone now. Kamu juga orang yang attached banget sama handphone, yang mencoba banget ngelihat apakah dia mau hubungi kamu apa enggak, apakah dia udah mencari kamu apa belum. Ya, lu coba untuk yang namanya nggak bergantung sama handphone, tinggalkan handphone. Ya, cobalah lebih belajar menerima kenyataan, bicara dengan orang sekitar kamu. Rasakan di masa sekarang, jangan hidup di masa lalu, karena aku ngerasain ini energi seseorang yang sangat hidup di masa lalu, nggak hidup di masa sekarang ya, benar-benar masa lalunya dibawa kemana-mana, dan akhirnya menyakiti diri sendiri, mengecewakan diri sendiri, dan membuat kamu ya akhirnya bakal ragu yang mana kenyataan, yang mana bukan, karena memang terlalu banyak pikiran yang menghantui, yang mencoba untuk menipu kamu, karena pikiran itu bisa membohongi. Itu yang harus kamu sadari, gak selamanya pikiran kita itu benar adanya. Kenapa bisa membohongi? Karena pikiran bisa terpengaruhi oleh trauma dari ego kita. Kenapa kita harus bertanya dengan seorang yang profesional, bisa coach, terapis, konselor, ataupun psikolog, psikiater ya. Kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu.
So that's it. I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.